silakan Pak Mul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam ya Pak Mul. Gimana kabarnya Pak Mul? Alhamdulillah baik Pak. Saya ini sudah 3 hari mencari Bapak ini. Dari tadi saya gelisah ini Pak. Oh iya, ini tumben ini. Kira-kira ada apa ya Pak Mul? Ya, saya ini kan ada permasalahan ini sehingga saya butuh teman untuk menjelaskan permasalahan ini Pak. Oh gitu ya. Jadi ada masalah nih rupanya atau ada kegalauan begitu ya Pak Mul ya? Ya. Ini kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Mul ini selaku teman kita ini? Ya. Kemudian apa yang bisa kita bantu ya dari pertemuan kita ini Pak Mul? Ya, ini saya kan sendiri nih Pak. Sementara pekerjaan yang saya lakukan ini begitu banyak. Jadi saya ingin mendapatkan diskusi, solusi bagaimana cara mendudukkan atau menempatkan diri saya sehingga pekerjaan-pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik gitu Pak. Jadi itu ya. Jadi tujuan akhir dari pembicaraan kita itu sebenarnya apa sih Pak Mul? Pak Mul ke saya nih. Jadi kan perlu kita tahu apa ya. Ya silakan Pak Mul. Oke. Jadi tujuannya ini supaya saya bisa memposisikan diri dengan tepat karena begitu banyak pekerjaan yang saya lakoni selain sebagai guru, kemudian kepala keluarga, juga sebagai petani, kemudian juga sebagai pengusaha, begitu rencana Pak ini. Luar biasa, semua profesi diborong ini ya. Baiklah Pak Mul, jadi tentunya saya ingin tahu seperti apa sih aktivitas Pak Mul ini. Di samping tadi di sekolah, di rumah tangga, kemudian di sawah, di bengkel, itu saya ingin tahu faktanya seperti apa. Mau diceritakan Pak Mul? Iya Pak, jadi sehari-hari saya kalau pulang sekolah itu harus mengerjakan pekerjaan bengkel terlebih dahulu. Nah, kalau sore-sore saya ke sawah. Jadi kalau malam saya mengerjakan sebagai kepala keluarga. Jadi saya bagaimana mengatur waktu supaya pas, supaya waktu untuk keluarga dan waktu untuk sekolah ini tidak terganggu, maksudnya begitu Pak. Nah kemudian kejadian seperti ini itu sudah berapa lama Pak Mul alami gitu? Ya ini tidak lama ini baru-baru ini Pak, sejak kita mulai ada usaha komersil dan sejak sawah tidak ada yang ngurus, baru kita menangani ini kedua pekerjaan itu, sehingga saya merasa kesulitan, sehingga butuh diskusi, barangkali ada bagaimana menjalankannya. Kira-kira selama ini kan sebelum ada tadi sawah digarap, kemudian ada pesanan dari bengkel, itu seperti apa manajemen yang dilakukan Pak Mul bersama keluarga itu? Saya sih mengaturnya ini autodidak saja ini biasanya Pak. Jadi siang hari untuk bekerja dan malam hari untuk keluarga. Nah, jadi pagi sampai siang untuk sekolah, siang untuk sore untuk bengkel dan sawah. Nah, malamnya rencananya seperti itu untuk keluarga. Jadi dirasakan berat ya beberapa waktu ini ya, akhir-akhir ini kira-kira Pak Mul ya? Ya, memang awalnya dulu agak berat. Nah, setelah ada perencanaan begitu, baru mulai terbiasa Pak. Terus saya ingin tahu Pak Mul, ini kan Pak Mul juga ada keluarga ya di rumah ya. Terus putra putri sudah besar-besar atau seperti apa Pak Mul? Putra putri ini kan masih kecil-kecil semua. Barangkali kalau dia bisa membantu menangani. Barangkali tidak terlalu
apa ya, tidak terlalu sibuk lah. Oh begitu. Terus keluarga yang lain, ibu, nyonya, ibu ada kegiatan di luar sebagai ibu rumah tangga, Pak Mon? Oh iya, ibu ini dia untuk mengurus rumah tangga saja. Mengurus Oh rumah gitu tangga ya. saja. Baru anak-anak ya. Ya, anak. Eh, nah, tentunya kegelisahan, kemudian beban Pak Mul semakin terasa berat ya karena ada tambahan profesi tadi. Nah, kita ingin tahu kira-kira seperti apa untuk meringankan kegalauan tadi, kesibukan yang luar biasa tadi, agar semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Mul tadi. Kira-kira menurut Pak Mul seperti apa? Ya, Kira-kira ya, silakan. setelah kita diskusi ini baru terbuka pikiran saya, Pak. Barangkali rencananya ini istri saya di rumah bisa menangani, mungkin ini Pak, ini Terus? bisa menangani pekerjaan saya yang lain seperti workshop dan persawahan, ini mungkin bisa ditangani oleh istri Gitu. saya, sehingga saya fokus jadi guru dan kepala rumah tangga. Kira-kira Ini ibu, seperti itu. iya ya. Kira-kira istrinya mampu nggak, punya artinya punya kemampuan untuk memanage itu semua, kira-kira Pak Mul? Ya, saya melihat kalau untuk memanage bengkel atau workshop dan untuk memanage sawah sepertinya mampu, karena Oh, sekarang sudah modern, jadi menggunakan teknologi, Pak. oke. Jadi memanage itu seperti apa kira-kira kalau istri Pak Mul itu melakukan? Apakah dia bertindak sendiri atau seperti apa kira-kira yang bisa dilakukan istri Pak Mul di rumah akan bisa mengurangi beban ini kira-kira? Iya, mungkin rencananya ketika pagi saya berangkat sekolah, nanti istri pun akan mengurus usaha workshop. Di samping dia nanti akan membagi waktu untuk mengurus sawah. Sehingga saya pulang siang hari bisa membantunya di workshop, dan sampai sore malam-malam ini sudah selesai pekerjaan, sehingga sama bisa kumpul di rumah. Kira-kira mampu ya Pak Mul ya? Atau misalkan begini, kalau ibu itu kan banyak tugasnya Pak Mul di rumah, mungkin mengantar anak kan, oke lah dia kontrol di di workshop, kontrol di sawah. Kira butuh enggak orang lain kira-kira Pak Mul, sehingga ibu itu nanti jangan-jangan capek pulang-pulang tak bisa bersama Pak Mul dalam kondisi santai begitu. Betul, mungkin bisa begitu Pak. Jadi untuk rumah itu dikontrol oleh ibu rumah tangga, dan untuk sawah bisa kita menggunakan orang lain. Oh, itu iya. juga dengan workshop bisa kita cari orang yang kompeten. Jadi ibu tidak terlalu jauh ya, hanya memanage saja, mengontrol saja ya. Jadi sudah luar biasa ide Pak Mul. Yang jelas adalah ada tugas yang utama kan Pak Mul. Oke. Kita selaku ASN kan, abdi masyarakat dan abdi negara ini jadi prioritas. Yang lain adalah jadi tambahan. Jadi tadi sudah menyampaikan luar biasa. Nah, sekarang kira-kira saya tentunya ingin tahu kira-kira rencana selanjutnya seperti apa, komitmen seperti apa yang akan dibangun oleh Pak Mul, sehingga tujuan ingin bisa berjalan dengan baik semuanya tanpa ada gangguan. Kira-kira komitmen seperti apa? Dan mungkin keterlibatan orang lain seperti apa Pak Mul? Ya, komitmennya memang harus segera dimulai rencananya ini Pak. Mungkin 2-3 hari ke depan kita akan cari orang yang kompeten untuk mengurus sawah, kemudian orang yang kompeten untuk mengurus workshop, sehingga saya bisa fokus di sekolah dan di keluarga. Dan saya akan serius mulai untuk menangani ini supaya tidak berlarut-larut mengganggu aktivitas dan pikiran saya, Pak. Oke, terus kira-kira siapa yang ingin diajak untuk mengingatkan komitmen Pak Mul ini? Siapa kira-kira yang Pak Mul percaya? Siapa tahu nanti kan
mungkin Pak Mul lupa. Kemudian karena kesibukan dulu. Dengar-dengar Pak Mul juga ikut program guru penggerak ya. Ini juga luar biasa. Ya, ini ya betul. Supaya kita fokus di guru penggerak juga, rencananya kita mau ajak tetangga untuk mengurus sawah. Nah, tetangga yang untuk mengurus sawah, dan kalau untuk mengurus workshop ini kayaknya kita akan cari alumni dari sekolah kami yang kompeten dalam bidang itu, yaitu bidang Oke. Jadi yang jelas butuh kebersamaan dengan keluarga Pak Mul ya. Jadi agar tidak ibu berperan, semua berperan begitu. Saya kira luar biasa ini idenya. Jadi mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Pak Mul bisa maksimal untuk bekerja yang pertama, kemudian tidak menutup atau tidak meninggalkan pekerjaan yang lain. Punya sawah kita syukuri Pak Mul ya. Pak Mul sawah sendiri atau peninggalan Pak Mul? Ya Pak, peninggalan ini. Oh iya, luar biasa, alhamdulillah. Saya saja tidak punya sawah. Nenek moyang. Ya, nenek moyang dan lebih ada. Tetap dijalankan. Kemudian bengkel ini karena profesi Pak Mul jadi guru di SMK kan tentu ada kerelevansinya. Nah, saya kira sekali lagi terima kasih Pak Mul sudah bisa menemukan sendiri solusinya. Terima kasih atas waktu yang sudah mendiskusikan masalah saya ini sehingga ada. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Mul, mudah-mudahan sukses. Mungkin juga Pak Mul ya, saya ada pertemuan dengan Pak Kepala Sekolah ini ya. Terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Pak Mul. Terima kasih Pak.